Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Okay student, before the activity, by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, I have something for you. Look. Yeah, okay. Today, you are going to learn about energy sources atau sumber energi. Salah satunya PLTPD. Oke, mari kita pelajari. Apa itu PLTPD? Adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Mari kita simak video cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi berikut ini. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca.
Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 megawatt energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan. Sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi, saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Mengapa PLTPB dijadikan sebagai sumber energi terbarukan? Yang pertama, potensi yang sangat besar. Indonesia memiliki potensi. Dengan melimpahnya potensi tersebut, pemanfaatan panas bumi dapat lebih mewujudkan kemandirian energi daerah setempat, sebab energi panas bumi tidak dapat didistribusikan apalagi diekspor. Kedua, lebih handal dibandingkan dengan energi fosil. Kelebihan dari energi panas bumi dengan energi fosil diantaranya adalah masa operasi PLTP dapat lebih dari 30 tahun. Pengembangan infrastruktur energi yang berkelanjutan atau fossil fuel dapat habis. Tidak membutuhkan bahan bakar. Tidak ada eskalasi biaya bahan bakar sehingga harga lebih stabil di masa depan. Ketiga, ramah lingkungan, memiliki dampak potensi pencemaran yang minimal. Emisi CO2 hanya berkisar di angka 75 gram per kWh, jauh lebih rendah dari emisi yang dihasilkan oleh gas alam, minyak bumi, diesel, ataupun batu bara. Tidak merusak kondisi bentang awan seperti pada kegiatan pertambangan. Keanekaragaman hayati akan tetap terjaga juga. Keempat, lebih handal dibandingkan dengan EBT yang lain. Kelebihan panas bumi dari energi baru terbarukan atau EBT lainnya diantaranya tidak tergantung musim, penggunaan lahan yang lebih kecil dibandingkan atau daripada EBT yang lainnya. Nah, sekarang sumber energi ini dibagi jadi dua, yaitu sumber energi terbarukan, yang kedua sumber energi tidak terbarukan. Mari kita perhatikan contoh-contohnya. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Contohnya di sini ada energi panas bumi. Energi yang bersumber dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Pemanfaatannya apa? Untuk uap panas dari dalam bumi ini dimanfaatkan untuk memutar sebuah turbin, ya. Yang kedua, energi matahari. Menggunakan sel surya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ketiga, energi angin. Energi gerak dari angin untuk menggerakkan sebuah turbin pada pembangkit listrik. Keempat, energi biomasa. Energi yang berasal dari bahan organik. Kelima, energi air. Energi pada air yang mengalir atau ombak di laut. Yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Contohnya apa saja? Bisa dilihat ya. Di sini ada energi minyak bumi. Ya, energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Pemanfaatannya adalah minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Contohnya bensin, solar, aftur, minyak tanah, dan aspal. Kedua, ada energi batu bara. Energi yang berasal dari tumbuhan yang mati terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Yang ketiga, energi gas alam. Energi yang berasal dari gas di antara fosil yang terperangkap di dalam tanah hingga jutaan tahun.
Oke kelas, alright kelas, let's review our lesson today. Pertama, kita pelajari tadi tentang sumber energi, kemudian proses pembentukan pembangkit listrik tenaga panas bumi, kemudian pengertian dari PATPB, kemudian contoh-contoh dari sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Dan for your attention, let's go step by step. Say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.